Hai semua, hari ini aku mau bikin stik Royco. Nah, ini margarinnya aku cairkan dulu sebanyak 45 gram atau 1 sendok lebih. Lalu untuk telur aku pakai 1 butir setengah. Yang 1 butirnya kita bagi 2. Lalu kemudian ini telurnya dikocok lepas sampai mencair. Sediakan wadah yang cukup besar. Ini kita tambahkan 500 gram tepung terigu, 1 bungkus setengah Royco rasa ayam. Kemudian ini tepungnya kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, kita masukin ini telur yang udah kita kocok tadi dan margarin cairnya. Dan ini kita aduk sampai itu menggumpal aja tepungnya ya. Kalau tepungnya udah menggumpal, udah berbentuk bergerindir kayak pasir gitu. Nah, lalu kita masukin air yang mendidih, air panas sebanyak 100 ml. Di sini tuh aku nggak sampai 100 ml. Aku kasihnya cuma sekitar 95 ml atau disesuaikan dengan kelembaban tepungnya ya. Di sini tuh kita harus membuat tepungnya itu berbentuk berpasir, bergerindir supaya nanti hasil stik Royco nya itu mengembang. Nah, seperti ini caranya aku gosok-gosok aja pakai kedua telapak tangan aku supaya tepungnya itu halus. Kalau dirasa sudah halus ini tepung, boleh kita tambahkan tadi air yang udah kita didihkan sebanyak 100 ml atau sesuai selera aja lah. Kalau lebih pengen stik Royco nya itu mengembang, sedikit aja airnya. Nah, seperti ini kita aduk, kita kepal-kepal sekuat tenaga gitu ya, supaya adonan tepungnya itu menyatu. Pokoknya seperti ini aja cara buatnya. Simpel banget bahannya, tidak pakai tepung tapioka juga, cuma pakai tepung terigu. Hasil stiknya pun bisa mengembang asalkan adonannya itu keras ya, tidak lembek. Nah, seperti ini adonan itu ciri-cirinya itu tidak lembek tapi agak berpasir gitu. Nanti ketika kita giling nanti dia akan kalis. Nah, seperti ini ciri-ciri adonan stik Royco itu yang udah siap kita cetak. Nggak apa-apa dia masih kayak gini tuh, ketika kita kepal nanti adonannya juga akan kalis. Nah, seperti ini. Nanti kita mengaliskannya itu pakai mesin Ampia. Nah, ini nggak apa-apa kayak gini, langsung aja kita pipihkan di mesin Ampia. Pipihkannya itu dikit-dikit aja, jangan terlalu banyak. Nah, ini aku bagi beberapa bagian, dikit-dikit aja, jangan terlalu banyak, takut nanti ampianya rusak ya, karena adonannya kita ini keras banget. Fungsi adonan stik Royco yang keras kayak gini tuh untuk memudahkan kita menggoreng juga ya. Dan adonannya itu pun kalaupun kita tumpuk-tumpuk tidak akan nempel satu sama lain karena di adonannya itu keras. Dan juga hasil stik Royco nya itu akan lebih mengembang walaupun tidak pakai tepung tapioka dan baking powder ataupun ragi ya. Biasa kan kalau bikin stik Royco bisa pakai ragi dan baking powder biar mengembang. Tapi di sini kita cukup pakai tepung terigu aja. Asalkan adonannya itu memang keras.
Nah, ini langsung aja kita pipihkan sampai selesai. Oh ya, di sini aku pakai ampianya tuh di nomor 1 dan 2 saja ya, karena aku pengen hasil stik Royco-nya itu besar dan gemuk. Nah, ini hasil stik Royco-nya. Kalau adonannya itu keras, stiknya itu tidak nempel sama sekali walaupun kita tumpuk-tumpuk. Nah, ini udah selesai kita cetak, kita panasin apinya, atau boleh juga sekalian kita goreng, sekalian kita cetak gitu. Jangan dibiarkan lama-lama gitu setelah dicetak, tapi akan memakan waktu yang lama ya untuk gorengnya, karena kita habis goreng nanti kita mencetak lagi. Di sini tuh karena aku nggak buat banyak, jadi aku cetak semuanya aja dulu, setelah itu baru aku goreng gitu teman-teman. Tapi kalau buatnya banyak, mending cetaknya itu dikit-dikit supaya mencegah adonannya itu menempel satu sama lainnya, karena adonannya itu makin lama itu setelah kita cetak, adonannya akan jadi lembek ya. Jadi mending kita cetaknya itu sedikit-sedikit aja. Nah, kalau udah kayak gini kita goreng. Pokoknya adonan stik Royco-nya setelah kita cetak jangan diacak-acak, pokoknya biar aja dia itu lurus, nanti biar hasil stik Royco-nya itu ya lurus juga, nggak bengkok-bengkok. Nah, ini kita goreng di minyak yang paling panas dengan api besar, tapi nanti kalau stik Royco-nya udah agak mengering, nanti kita kecilkan apinya ke yang paling kecil. Nah, kalau udah mengeras kita balik adonannya, dan ini aku gorengnya satu kali balik aja ya, tidak bolak-balik gitu. Nah, kalau udah matang semuanya di kedua sisi kita angkat, jangan sampai kuning keemasan juga ya. Pokoknya kalau udah mengeras, minyaknya itu sudah tidak bergejolak lagi, mendidih banyak gitu, udah kita angkat aja. Itu tandanya stik Royco-nya udah matang di minyaknya. Kalau minyaknya udah agak tenang, boleh kita angkat. Nah, ini aku lanjut goreng lagi seperti biasa di minyak yang paling panas. Untuk awalnya api yang besar, setelah stik Royco-nya agak mengeras, kita kecilin apinya. Nah, ini stik Royco-nya nggak aku bolak-balik ya, cuma aku kayak gini aja, lelai-lelai gini. Nanti itu kalau udah mateng baru aku bolak-balik gitu ya, hanya sekali-kali aja. Nah, ini seperti ini udah mateng, mau diangkat.